Tanda-tanda kiamat. Hudzaifah bin Asyad Al-Ghifari berkata, sewaktu kami sedang berbincang, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW kepada kami, lalu bertanya, apakah yang kamu semua sedang bincangkan? Lalu kami menjawab, kami sedang membincangkan tentang hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kamu melihat 10 tanda-tanda. Pertama, asap. Kedua, Dajjal. Ketiga, binatang melata di bumi. Keempat, terbitnya matahari sebelah barat. Kelima, turunnya Nabi Isa As. Keenam, keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Ketujuh, gerhana di timur. Kedelapan, gerhana di barat. Kesembilan, gerhana di Jazirah Arab. Keluarnya api dari kota Yaman, menghalau manusia ke tempat pengiringan mereka. Dajjal maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada bahaya, sepertinya sejak Nabi Adam a.s. sampai hari kiamat. Dajjal boleh membuat apa saja, perkara-perkara yang luar biasa. Dia akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah matanya buta, dan di antara kedua matanya tertulis perkataan, ini adalah orang kafir. Asap akan memenuhi timur dan barat. Ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila orang yang beriman terkena asap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema, sementara orang kafir pula keadaannya seperti orang mabuk. Asap akan keluar dari hidung, telinga, dan dubur mereka. Binatang melata yang dikenali sebagai Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Syafa. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orang itu, ini adalah orang yang beriman. Apabila tongkat itu dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulislah ini adalah orang kafir. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di negeri Syam di Menara Putih, beliau akan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakjuj dan Makjuj pula akan keluar. Mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satu lagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendungan yang dibangunkan oleh Iskandar Zulkarnain. Apabila keluarnya mereka ini, bilangannya tidak terhitung banyaknya. Sehingga kalau air Tahatiyah diminum, nescaya tidak akan tinggal walaupun setitik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, hari kiamat itu mempunyai tanda. Bermulanya dengan tidak laris jualan di pasar, sedikit saja hujan, dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan. Gibah menjadi jati di merata-rata, memakan riba. Banyaknya anak-anak zina, orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang di masjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli hak. Berkata Elai bin Abi Thalib, akan datang di suatu masa di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya saja, agama hanya bentuk saja, Al-Quran hanya dijadikan bacaan saja. Mereka mendirikan masjid, sedangkan masjid itu sunyi dari zikir menyebut asma Allah. Orang-orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para ulama. Dari mereka akan timbul fitnah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka juga. Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda hari kiamat. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila harta orang kafir yang dihalalkan, tanpa perang yang dijadikan pembahagian bergilir, amanat dijadikan seperti harta rampasan, zakat dijadikan seperti pinjaman, belajar lain daripada agama. Orang lelaki taat kepada istrinya, menderhakai ibunya, lebih rapat dengan teman dan menjauhkan ayahnya. Suara-suara lantang dalam masjid, pemimpin kaum dipilih dari orang yang fasik. Orang dimuliakan karena ditakuti akan tindakan jahat dan aniayanya dan bukan karena takutkan Allah. Maka kesemua itu adalah tanda-tanda kiamat.